Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Agamano. Channel kali ini saya mau membahas tentang shock vector, dan di samping saya ini ada salah satu suhu atau guru saya juga. Beliau ini sering mencetak, bukan sering, bahkan juga selalu mencetak burung bahan sampai nampil di gantangan. Nah, sekarang kita cari ilmu dari beliau. Ini langsung beliau nanti belak-belakan soal tentang shock vector. Oke Mas, Siap. Mas Yan, salam sehat, salam tiket. Sehat, peliket selalu. Mas, jadi langsung aja Mas ya. Langsung ya Mas. Dan ini saya ini, oh ya teman-teman, ini saya bertempat di kediaman beliau ini. Tempatnya di mana, jalan apa ya Mas? Ini Desa Ngasem Mas. Desa Ngasem. Desa Ngajum, Ngajum. Kecamatan Ngajum. Kecamatan Ngajum. Oke teman-teman. Oh ya Mas, saya ini kan mau cari ilmu lah Mas ya. Buat teman-teman kan juga banyak sokon-sokon ya yang Sama-sama belajar. Betul Mas. Yang baru mulai bermain sokon kan kalau apa Mas ya, ya kalau mau beli langsung beli gaco kan kayaknya kan kesengkan lah Mas. Mahal. Nah, apalagi yang udah prestasi. lah betul Mas. Jadi ini apa namanya, saya mau uli-uli gimana sih Mas caranya bikin shock vector dari ombyokan sampai nampil ke gantangan itu. Kalau saman ilmunya sama ini gimana Mas? Monggo. Kalau saya Mas ya, kalau saya itu biasanya lebih seneng itu cari di ombyokan Mas. Ya. Cari itu yang masih muda, dari hijauan. Dari hijauan ya bisa dari trotol. Kalau dari hijauan itu kadang kita udah merawat, tahu-tahu jadi betina. Kan itu banyak aja. Betul Mas, betul. Lebih, tapi kalau kita feeling kita kuat, lihat hijauan itu positif jantan, ya alhamdulillah Mas. Tapi ya takutnya kayak itu tadi, kadang yang betina aja yang banyak yang apa posturnya kayak jantan, kan gitu lah. Kalau kepingin yang lebih positif lagi ya cari yang trotol. Tapi yang masih sedikit gitu Mas, baru keluar berarti kan masih muda ya. Biasanya kalau udah terlalu banyak itu kebanyakan dia kalau mau nyetak itu larinya banyak standarnya kalau orang bilang. Gitu. Kalau dari hijauan itu lebih enaknya itu ngisi materinya lebih enak Mas. Ya gitu. Berarti kalau dari trotolan itu ambil yang notolnya paling dikit gitu Mas? Paling dikit, kan berarti lebih masih muda. Oh siap. Syukur-syukur dapat hijauan tapi positif jantan. Nah, kan gitu aja. Ya, gitu. Terus Mas, kalau waktu kan udah memilih, katakanlah kita udah feeling, oh ini jantan. Ya. Terus ciri-cirinya, oh ini bakal jadi burung vector yang bagus atau enggak, itu gimana Mas? Apa itu perlu juga? Kalau dari postur itu nggak bisa dilihat Mas. Burung itu nanti jadi vector atau enggak kan kalau postur itu nomor sekian. Ya minimal cari postur yang agak besar lah, sedang lah Mas, jangan terlalu kecil. Gitu. Kan gitu lah. Kalau biasanya postur yang agak besar itu ya biasanya di volume kenceng. Biasanya gitu. Siap. Ya ada juga Mas yang kecil tapi volume keras, tapi kan jarang lah. Kalau itu pribadi saya Mas ya. Iya Mas, betul. Enggak semua burung itu postur kecil itu suaranya pelan, enggak juga. Ada juga, tapi kebanyakan burung postur besar itu volumenya kalau menurut saya itu dia kenceng. Ya gitu ya. Terus dari lah, habis itu kita udah nemu yang jantan Mas ya, sama karakter vektornya masuk. Terus tahap selanjutnya itu gimana Mas? Proses penjinakan dulu Mas biasanya. Gitu. Kalau udah kita milih, kita proses penjinakan dulu biar dia itu adaptasi sama lingkungan. Kadang biasanya gitu Mas. Biasanya itu kalau untuk proses penjinakan itu banyak caranya Mas. Gitu Mas ya? Iya. Oh ya, terus kalau saman itu pakai yang gimana Mas? Kalau saya itu penjinakannya itu dia biasanya ngikutin birahi Mas. Burung sogon kalau udah birahi, udah apa lamanya perawatan kita itu dia akan apa kayak jinak-jinak semi ngikutin sendiri itu Mas. Gitu. Kalau untuk instan kalau dari ombyokan itu kayaknya susah Mas. Biasanya gitu. Beda kalau dari loloan loh Mas. Kan gitu lah. Kalau di loloan itu kenapa Mas?
Kalau dari loloan itu kan biasanya ya pasti langsung jinak. Oh gitu. Kalau dari loloan mulai kecil. Tapi dari segi vektor ya Mas? Kalau dari segi vektor, kalau saya seneng dari ombyokan daripada keloloan. Kalau keloloan itu biasanya kalau sogon jinak itu suruh vektor itu kurang. Kalau saya pribadi gitu. Oh gitu Mas ya? Iya, kalau sogon loloan itu biasanya larinya kita main ke sistem mondol. Oh. Kalau dari loloan itu, kalau saya loh itu Mas ya. Tapi kan ya ada juga dari loloan jadinya vektor itu ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya seneng dari yang ombyokan. Ombyokan masih muda. Berarti kalau saman itu penjenakannya itu nanti jinak-jinak sendiri Mas ya selama proses. Iya. Sama proses apa itu namanya? Mainkan birahinya itu Mas? Iya, dimainkan birahinya dia mengikuti Mas, jinaknya burung itu nanti. Tapi ada juga yang ekstrim Mas. Contohnya Mas? Ini teman saya ini Mas. Oh teman sampean. Teman saya itu ada yang ekstrim Mas. Biasanya proses penjinakan itu dia dicabutin bulunya Mas. Bulu sayap, bulu ekor itu Mas. Ekstrim itu Mas? Nah ya tapi ya cepet memang jinak Mas. Oh, jadi gitu. dia kan gerak, pasti dia kan cuman pindah-pindah tangkringan, cepet jinak itu Mas. Itu yang dilakukan teman saya. Siapa Mas itu Mas? Teman-teman Mas kok ekstrim sekali itu kan? Nggak apa-apa ini aja dicolok ya. Nggak apa Mas, apa? Ya itu teman saya biasanya Ria Jenaka itu Mas. Biasanya dia itu biasanya kalau dapat dari bahan, dia itu langsung dicabutin bulunya Mas. Masuk ke kandang ke proses pemasteran juga biasanya seperti itu. Oh gitu. Beliau kan nggak bilang sama saya Mas. Oh ternyata Mas Ria itu. Wah pelanggaran nih. Pokoknya kalau susah jinak biasanya gitu Mas. Caranya gitu Mas ya. Iya kan soalnya dia jarang terbang Mas ya. Jadi lancar gini-gini ya. Oh gitu. Tapi bisa juga seperti itu memang Mas. Banyak itu Mas. Banyak, iya Mas. Banyak Saya juga gitu. pernah pakai cara itu kok. Nah. Juga terbukti sih memang cepet jinak. Berarti nanti kalau udah apa namanya itu posisikan itu udah di sangkar engkelan apa masih di sangkar ombyokan Mas? Di engkel Mas. Kalau proses penjinakan lebih enak di engkel. Oh berarti sama habis dari gerobaknya itu langsung dikasih ke burung dikasih engkel ya Mas? Iya di engkel. Nah, habis itu kan saman udah dapat burung nih ya, saman taruh di sangkar engkelan. Di engkel. Nah, terus menunya kan sama langsung pakai apa? Hitungannya kayak langsung mainkan birahi kan Mas ya. Nah, itu saman pakai racikan apa Mas? Kalau saya kebetulan saya kan punya produk sendiri Mas. Siap. Ya. Produkku ya nektar vitamin ini produk Nektar saya. vitamin ini Mas ya. Kalau dari ombyokan Mas ya. Kalau burung dari ombyokan itu kebanyakan pasti kurus. Betul Mas. Pasti kurus. Jadi kita itu bukan cari gacurnya dulu, sehat dulu burungnya Mas. Oh gitu. Harus gitu ya. Terus? Jadi sehat dulu. Biasanya kalau saya dari ombyokan gitu Mas ya, pakai nektarku ini. Kalau ini kan masih belum ada susu, telur belum ada Mas. Oh gitu, ini Mas ya. Nggak ada. Masalahnya kita jaga kalau biasanya kalau ada susu telur, biasanya kalau kita di toko-toko itu pasti basi Mas. Betul. Kalau tidak di kulkas. Ya, kita kan capek ngeretur Mas. Biasanya kan kalau lama nggak laku di toko, basi, kita ngeretur. Kita kan jagain itu. Jadi makanya kalau aku tidak, nggak ada ini Mas. Susu telurnya nggak ada. Ngasih sendiri Mas. Ngasih sendiri. Jadi kalau burung dari bahan, pasti tak tambahin kuning telur sama susu. Tapi wajib di kulkas. Biar tidak basi. Nah, gitu Mas. Kalau nggak ada burung kan nggak Mas. Kecuali kita dapat dari ombyokan, burung itu mau makan EF. Seperti kroto nggak masalah langsung dikasih ini. Tapi kalau biasanya burung baru nggak mau makan EF Mas. Iya. Harus ditambahin proteinnya ya dari susu sama telur tadi. Biar gemuk dulu. Biasanya makannya itu. Terus Mas, naruhnya itu kalau saya Mas ya, saya sekat Mas. Disekat-sekat sama ombyokan lainnya. Itu waktu pas pencetakan juga Mas ya? Pencetakan seperti itu Mas. Oh, sama itu juga termasuk pemasteran juga Mas? Termasuk pemasteran. Oh, berarti nanti nektarnya dikasih nektar vitamin ini dicampur sama kuning telur sama susu. Sama susu Mas. Terus juga dikasih selingan EF juga Mas? Apa gimana? Iya dikasih EF, biar dia tahu. Biar dia tahu. Nanti dia kelamaan Mas ya, ngikut kok Mas. Makan dia itu kadang. Oh gitu Mas ya. Biasanya kalau burung
lihat kayak kadang F-nya kan ulet, kerutu, iya. kadang mau Kepo lah ya. kepo lah dia. Berarti nanti itu langsung dimasukkan di koloni dengan cara disekat-sekat gitu Mas ya? Iya. Terus pemasterannya itu Masnya pakai apa Mas Ian? Pemasteran kalau saya Mas ya. Kalau saya itu terus terang saya pakai Shogun. Oh pakai Shogun. Shogun tapi Shogun iya Mas. Ya pakai HP, ya pakai Shogun. Tapi Shogunku yang nggak ada standarnya Mas. Shogun itu biasa ngikutin Mas. Mana dia yang gacor itu yang ditirukan. Biasanya Shogun itu seperti itu Mas. Oh. Berarti harus menghilangkan Shogun yang punya karakter standar berarti Mas ya? Nah betul Mas. Oh, kalau itu. kita kan kepinginnya kan yang full nembak. Betul Mas. Ya, Kita bikin seperti itu, tapi kalau masih ada Shogun yang standar, kebanyakan larinya ke standar Mas. Oh gitu. Memang agak sulit malah Mas ya. Tapi jangan salah loh Mas, standarnya Shogun itu kasar juga loh. Iya. Iya kan? Iya sih Mas. Biarpun bunyikan standar di atas gantangannya susah loh Mas. Susah Mas, ya betul Mas. Ya kan? Aduh, sulitnya minta ampun bunyikan. Ya syukur-syukur kalau kita itu punya yang full nembak. Full nembak. Ya kan? Iya, betul Mas. Oh. Berarti itu nanti proses pemasteran sama apa namanya? Proses bahan sampai ke gantangan itu disekat gitu Mas ya? Disekat Mas. Terus, Biar biasanya gini Mas. Kalau disekat burung itu kan ngerimi Mas. Oh iya betul Mas. Cek 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 cek. Iya. Itu biasanya itu sinyalnya Mas. Sinyalnya mulai apa? Karakter vektornya itu akan keluar nanti Mas. Biasanya gitu. Semakin lama kita apa melihara itu kan udah mulai keluar birahi kan itu kan banyak vitaminnya ini Mas ya. Iya, Mas. Ya wis biasanya orang bilang doping. Doping lah. Nah, kan gitu Mas. Doping gitu Mas. Doping. Ya. Pasti burung kalau kena itu kan dia keluar birahi. Keluar birahi, badannya sudah enak. Dia sudah terbiasa dengan perawatan kita, ketemu orang udah nggak terlalu giras. Biasanya kita ketemukan itu Mas, dia akan mengeluarkan biasanya mulai birahi keluar apanya itu metaliknya itu Mas. Metaliknya kayak ngobrol-ngobrol gitu Mas. Nah iya biasanya seperti itu udah mulai karakter vektornya keluar. Tapi kita tidak usah terlalu sering di Mas. Di track gitu Mas. Di track nggak usah terlalu sering-sering. Ya kalau ada waktunya kita pas nyantai pingin di track gitu Mas. Berarti kalau Mas Ian sendiri kalau mau ngelatih mentalnya itu di track itu seminggu berapa kali Mas? Gak mesti Mas. Gak pasti. Kadang kalau pas santai seminggu bisa sampai 2 kali, 3 kali. Gak apa-apa Mas ya? Gak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering Mas, burung itu malah nggak begitu keluar vektornya nanti Mas. Terbiasa sama itu. Kalau jarang ketemu burung itu pasti keluar Mas vektornya itu. Seperti itu. Berarti kalau prosesnya ke gantangan ini gimana Mas selanjutnya Mas? Kalau proses kegantangan Mas ya. Biasanya lihat dulu burungnya Mas. Kita track. Dia itu mau apa? Mau ngeleper, mau narung gitu kan. Itu kan biasanya udah bisa gitu itu Mas. Terus tergantung kita penyiapannya. Biasanya kalau udah seperti itu aku Mas ya, burung itu udah nggak tak taruh di rendengan tadi, udah tak ambil, tak full krodong Mas kalau saya. Oh berarti sama full krodong Mas ya? Full krodong saya sendirikan biasanya seperti itu. Kalau nyetak vektor saya. Oh berarti nggak full ablak gitu Mas ya? Enggak. Oh. Kalau udah persiap mau ke arah gantangannya gitu Mas. Enggak, maksudnya kalau udah kita siapkan untuk digantang. Oh kan gitu loh Mas. Berarti pakai langsung full krodong itu Mas full ya? Full krodong Mas. Biasanya seperti itu. Berarti buat hariannya full krodong Mas full ya? Full krodong biasanya. Nah terus biasanya kalau saman pribadi itu Mas, dari proses pemilihan bahan sampai ke gantangan itu proses saman itu berapa lama Mas? Tergantung Mas, tergantung cogonya. Oh gitu. Tergantung cogonya, nggak bisa diprediksi burung ini. Aku ada Mas, pernah punya Mas ya. Burung itu nggak sampai 1 bulan udah bisa ada Mas. Ada Mas ya? Itu ada. Termasuk cepet itu Mas ya? Cepet, termasuk cepet. Kalau paling lama saman berapa bulan, berapa minggu Mas termasuk itu? Ya itu tadi loh Mas, tergantung cogonya ya. Ada Mas ya, yang sampai kita pelihara sampai 3 bulan, 4 bulan. Di rumah gua acor di gantangan, di rumah narung di gantangan nggak mau juga ada. Seperti itu Mas. Kan mental, tergantung mental kan gitu Mas. Kadang burung di rumah burung sedikit,
burung 5, burung 6 mau. Tapi burung banyak nggak mau banyak seperti itu mas. Iya sih mas. Terus kalau waktu di track itu burung kita responnya geter-geter rekor itu gimana mas? Itu apa termasuk udah vektor apa gimana mas? Kalau saya belum mas. Belum mas ya? Belum. Oh. Kalau orang-orang sini bilang mas yo, ya pemain-pemain jauh banyak yang bilang burung itu birahinya nanggung. Kurang biasanya gitu. Biasanya kurang, biasanya mentalnya kurang. Kalau sama sendiri nilainya gimana itu mas? Kurang kalau mas. Kalau saya seperti itu malah tak naikin lagi birahinya. Kalau saya seperti itu. Biasanya kalau burung geter-geter itu nanggung birahinya. Kurang. Kenceng lagi mas ya? Kencengi lagi. Kalau dia udah dari geter eko terus birahinya naik, terus itu habis itu ada fase yang kayak ngobrol-ngobrol itu mas? Ngobrol-ngobrol itu hampir sama mas. Hampir sama kayak geter-geter ekor. Hampir sama geter-geter ekor. Terus ada juga burung itu yang terlalu birahi. Terlalu birahi biasanya yang burung seperti itu burung main undul biasanya mas. Kebanyakan seperti itu. Kalau burung vektor ngobrol-ngobrol itu jarang ya mas. Belum nemuin selama ini. Oh gitu mas ya? Iya. Berarti kebanyakan kalau ngobrol-ngobrol itu pakai undulan biasanya mas ya? Iya. Kalau burung vektor itu biasanya kendalanya itu mas ya. Kalau terlalu birahinya terlalu tinggi, loncat-loncat itu biasanya mas. Biasanya seperti itu. Tapi kalau burung vektor itu mas, kadang juga dia nemuin gandengnya di gantangan itu loh mas. Biasanya. Kalau pas gandengnya tarung itu enak, biasanya burung vektor itu gitu. Tapi biasanya kalau sini burung kita vektor narung, tapi namanya kita vektor kan narung aja, tapi temennya di tarung ini kurang, biasanya kurang. Itu kelemahannya burung vektor mas. Berarti kelemahannya burung vektor itu waktu lawannya itu kurang vektor, imbasnya ke burung kita juga mas ya? Iya. Tapi kalau sama-sama vektornya bagus, tarungnya juga tarung. Oh, berarti beda kalau sama burung untulan kan kayak. Kalau burung untulan itu kebanyakan larinya kan ke kongslet mas. Iya. Biasanya gitu loh mas. Biarpun nggak di warung manuk, tetap bunyi. Burung kongslet itu kan ada dua. Kalau saya loh mas yo, ada yang bunyi narung, ada bunyi yang karena pisah sama untulannya tadi, betinanya tadi. Gitu. Biasanya seperti itu. Oh seperti itu. Tapi udah dibahas sama mas yang burung untulan itu, saya serahkan sama Mas Tria Jenaka. Oh gitu mas, iya mas. Itu suhunya itu mas. Suhunya untulan itu mas. Itu kalau pinter itu mas, kalau ke burung untulan itu mas. Ya itu teman-teman, kalau mas Ian ini fokusnya ke burung, memang burung vektor, pencetak burung vektor. Mulai dari bahannya ya mas, ada yang mulai dari loloan sampai gantangan itu. Sampai ke gantangan ada, pernah gitu loh mas, kalau saya. Gitu. Berarti kalau kalau dari segi vektor sama untul, sama lebih condong ke vektor mas ya? Ke vektornya ya mas. Nah terus itu mas, kan juga ada pertanyaan juga, apakah burung vektor ini nanti setelah lama kita pakai di gantangan, jalan, terus apakah nanti lama-lama harus pakai untulan mas? Burung vektor itu? Tergantung mas ya. Biasanya kalau burung vektor itu mas ya, stabilnya itu lebih bagus yang pakai untul. Biasanya seperti itu. Kalau dari segi kestabilan mas ya. Burung vektor itu nggak bisa dipakai terus gitu mas. Biasanya ada jedanya. Seminggu sekali itu bagusnya seperti itu. Kalau burung untul mas, kalau burung vektor itu kan bunyinya itu dia itu ya mas ya kayak full power, full tenaga gitu loh biasanya. Betul, mas. Kalau udah bunyi dihabiskan seperti itu biasanya. Kalau burung untul kan dia kadang biarpun seminggu sampai 3 kali bisa mas. Patah saja mas. Patah masnya dia bunyinya kan bunyi biasanya bunyi sakar PDW gitu. Betul. Oh, jadi seperti itu. Berarti kalau dari vektor ini kita harus menjaga kestabilannya ya. Waktu gantangnya itu kita jeda agak lama gitu mas ya. Iya, biasanya seperti itu. Dikerodong, disendirikan biasanya mas. Gitu. Biasanya kerja kalau burung vektor itu kalau naruhnya ngumpul sama burung lain bunyi terus dalam kerodong biasanya habis mas.
Oh. Kurang tenaganya biasanya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kan ini tadi kan Mas Yang kan bilang nektarnya Saman ini kan waktu growback kan dicampur susu sama telur kuning, iya, kuning telur. Nah, nanti kalau bisa nggak Mas dipakai langsung gini, tadi nggak usah dicampuran, pakai ini gimana Mas caranya? Apa langsung waktu udah makan apa gimana itu Mas? Kan tergantung burungnya yang dikasih itu ombyokan atau misalkan dari ombyokan. Kalau dari ombyokan, kalau saya wajib Mas kasih susu sama kuning telur. Bahkan sampai ke gantangan nanti gitu Mas? Kalau udah lama ya enggak Mas. Kalau udah makan EF kita Mas? Kalau udah kelihatan makan EF baru dikurangi Mas. Dikuranginya kayak kuning itu, telurnya itu udah nggak dikasih nggak masalah kalau udah EF. Biasanya kalau kuning sama telur itu kalau aku burung yang nggak mau makan EF Mas. Tapi kalau udah kelihatan biarpun dari ombyokan tapi udah kelihatan makan EF, nggak tak kasih Mas kuning telur. Langsung dikasih murni dari nektar vitamin ini Mas. Masalahnya susu sama kuning telur itu Mas berkepanjangan pasti ada efeknya kalau itu Mas. Contoh efeknya apa Mas? Burung gemuk Mas. Oh iya pasti itu. Pasti burung gaji. Burung kalau udah gemuk kurang gacor Mas. Harus sering jemur itu Mas ya? Itu mainnya malah jemur. Biarpun jemur kadang kalau kita kan settingan orang kerja Mas. Masa kita mau rawat burung? Iya Mas. Kan jemur itu kan gak mungkin kita pasti konsisten kalau orang kerja. Pasti pagi aja. Kan kurang Mas. Kan gitu. Kalau burung gemuk pasti kurang gacor Mas. Contohnya kenari aja kalau kegemukan ya gak bunyi Mas. Sama Mas semua burung. Terus juga apa bulak badannya apa bulunya kusam? Iya kusam kalau kena susu biasanya gitu Mas. Oh iya. Oke. Terus di belakang itu juga ada bahan-bahan tadi saya lihat itu Mas ya? Ya itu bahan saya Mas, nyetak mulai dari ya sebagian ngambil di tempatnya Mas Joko saya Mas. Oh Mas Joko yang Mas kemarin. Joko, Oh iya Joko Pikat yang pernah zaman vlog di situ. Nah, aku sebagian ngambil di situ. Oh iya. Sama Mas Joko. Ya alhamdulillah udah mulai keluar materinya Mas. Belum ada sebulan itu. Itu Mas. Saya ngambil iya. Berarti memang pemilihan bahan itu memang penting Mas ya? Penting Mas. Dari sisi paruh, postur, kalau saya seperti itu Mas. Terus kalau pemasteran sama udah milih bahan, terus waktu segi pemasterannya nggak masuk. Itu kategori memang burungnya yang apa kurang dedel ya Mas? Dedel, ya dijual Mas. Iya, cuman menghindari standarnya itu Mas ya? Iya, kita cari yang standarnya kita di gantangan Mas. Oke. Kita cari Mas ya, kalau saya ya, kalau udah ketemu power udah mulai bunyi, powernya Mas, volumenya itu penting itu Mas. Kalau untuk di gantangan paling tidak kita cari yang tebel. Powernya yang keras kan gitu Mas ya. Iya Mas. Kalau kurang keras ya dilokir Mas. Iya bener. Soalnya banyak Saman juga gajo Saman juga powernya juga kenceng-kenceng ya Mas. Ya alhamdulillah Mas. Masalahnya udah saya pilih semua Mas. Jarang kalah ini beliau ini teman-teman. Selalu menang aku gantangan. Alhamdulillah. Berat lawannya yang orang penting ini rawatan, berat, yang penting rawatan konsisten Mas. Ya seperti itu tadi Mas. Rawatannya. Nah, oke teman-teman. Jadi pembahasan sama Mas Yani tadi seperti itu dari pemilihan bahan sampai kegantangan. Seperti itu tadi sudah dijelaskan sampai rinci oleh Mas Yan. Dan kalau teman-teman pakai nektar langsung saja pakai nektarnya, vitaminnya punya Mas Yan karena udah terbukti Mas ya. Terbukti. Banyak Mas nektar Mas. Semua nektar bagus kok. Iya. Tergantung burung kita itu cocok sama yang nektar yang mana kan gitu Mas. Iya. Kalau di sini sih rata-rata juga pakai nektar. Kalau saya alhamdulillah pakai produkku sendiri Mas. Berarti ini pengiriman bisa sampai keluar kota? Sampai luar kota Mas, sampai luar pulau. Oh. Bisa. Nah itu teman-teman. Nanti apabila teman-teman nanti mau pesan, nomornya Mas Yan saya kasih di deskripsi. Jadi langsung bisa tanya mengenai nektarnya sama nanti kalau mau cari bahan langsung WA beliau aja, banyak istimewa. Mas, boleh lihat bahan-bahan Saman? Boleh lihat bahan-bahan Saman di sana? Boleh Mas. Langsung Mas? Oke, langsung. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat bahannya Mas Yan. Nah ini teman-teman, ini sogon bahan-bahannya Mas Yan. Dan proses yang dibilang Mas Yan disekat-sekat itu tadi kayak seperti ini. Nah ini proses
proses apa namanya ya, termasuk proses penjinakan sama proses pemasteran seperti itu ya Mas ya. Nah itu, nah ini Mas Ian juga punya shogun dari Jujuan. Nah ini beliau juga juju. Nah pakai anu Mas, perutnya jangkrik Mas. ini pakai perutnya jangkrik Mas ya. Iya. Dia cepet kenyang. Ini nektarnya juga pakai susu itu Mas ya? Susu sama telur itu Mas. Sama. Siap. Jadi dia kalau anu apa baru mau makan gitu Mas, dia langsung anu Mas, proteinnya dapat Mas. Oh gitu. Wah, itu teman-teman. Ini yang bahan yang andalannya Mas Ian ini yang mau di apa namanya dijalankan di gantangan ini. Ini full ngeper. Ini juga masih throttle teman-teman. Nah itu throttle belum nopeng ini. Nah itu kelihatan. Nah itu juga, ini juga throttle teman-teman. Ini dua ini throttle. Nah itu. Ini dari hijauan semua dulu Mas. Ini dari hijauan semua Mas ya? Hijauan semua. Nah ini juga hijauan. Nah itu. Nggak ada yang beli jadi nih Mas. Iya Mas, percaya saya kalau itu Mas. Kan semua itu saya. Menunjukkan mewah. Nah itu. Berarti ini bahan-bahannya juga udah apa namanya, gurunya juga burung-burung ini Mas ya, yang materi-materi ini Mas ya. Iya. Nggak ada yang standar, nggak ada saya Mas. Iya Mas, betul ini memang. Ini teman, ini hijauannya udah full nembak semua. Full nembak, full ngeper teman-teman. Nah nanti, nah nanti kalau teman-teman mau minat bahannya Mas Ian langsung kontak beliau. Nanti masalah harga langsung tanya-tanya sama beliau langsung teman-teman. Karena ada harga, ada kualitas itu Mas ya. Ada harga, ada kualitas. Ah betul. Pokoknya ini spek gantangan teman-teman. Nanti nomor WA-nya Mas Ian saya taruh di deskripsi. Oke. Ini. Oh, kalau ini memang juga nambah-nambah mental juga Mas ya? Iya Mas. Nah ini. Oke teman-teman, konten kali ini cukup sampai di sini. Nanti next kita tanya-tanya ke Mas Ian seputar pakan juga. Nanti banyaklah yang kita bahas sama Mas Ian teman-teman. Karena beliau juga sudah malang melintang di persogonan. Bahkan beliau juga pelecehan juga dulu Mas ya. Dulu peleci dulu Mas namanya Mas. Siapa yang gak kenal sama Mas Ian nih kalau pelecehan. Main peleci pertama. Siap. Oke teman-teman ya, semoga konten ini membantu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Next kita bikin video lagi sama Mas Ian. Dan semoga konten kali ini membantu. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel Raga Manuk semakin berkembang. Oke teman-teman, salam pliket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ian, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Mas.